Halo, ketemu lagi ya. Kali ini saya akan berbagi tips tutorial bagaimana memanfaatkan fitur di Mavic Pro 1, sebuah drone multiguna, untuk membuat mapping pemetaan udara. Ikuti step by stepnya ya. Ini persiapan kita di lapangan. Aktifkan dulu DJI Go untuk memastikan bahwa unit kita drone ini sudah berada di lokasinya dan set lock home pointnya, sehingga nanti pada saat harus RTH dia akan kembali ke koordinat yang sudah kita save sebelumnya. Ini standar safety yang harus digunakan ya kawan-kawan, karena seringkali ini menyebabkan flyaway karena lock point belum di save. Drone sudah berangkat pada saat darurat atau dia RTH, ternyata RTH-nya ke GPS yang entah di mana, jadi ya itu yang menyebabkan flyaway. Hati-hati ya. Dan juga amati lingkungan sekeliling kita dan di atas ruang udara di atas kita. Kadang ada kabel, kawat, atau ada pohon atau ada apapun juga yang dapat membahayakan misi ini, membahayakan kita, drone itu sendiri, dan juga lingkungan di mana kita sedang beraktivitas. Sekali lagi, keselamatan adalah yang utama. Kalau sudah dipastikan lock home point, oke, misi bisa dilaksanakan. Nah, sebelumnya kita kembali dulu ya bagaimana menggunakan Pix 4D Capture ini untuk melakukan mapping dengan menggunakan DJI Mavic Pro 1. Oke, Pix 4D nya sudah kita buka. Nah, kali ini saya mau buka atau mau pakai Polygon Mission ya. Ini Polygon Mission. Atau ada berapa nih? Ada Polygon Mission, ada Grid Mission, Double Grid untuk 3D, kemudian Circular Mission juga untuk 3D, atau bisa juga Free Flight Mission yang terbiasa terbang manual ya. Paling standar sebetulnya Grid Mission, tapi saya akan coba pakai Polygon Mission. Ini kita klik Polygon Mission untuk peta 2 dimensi ya, 2D. Nah, ini adalah misi saya yang lama. Misi yang lama ada caranya supaya kita bisa melihat peta sesungguhnya, jadi online. Kita membutuhkan data internet tentunya. Kita klik di bawah sini, ada pojok kiri bawah ada gambar, apa namanya, ada gambar situ ya, kolom 1, 2, 3 tuh ya. Kita klik saja. Nah, nanti akan keluar peta aslinya, peta asli dari foto di mana daerah yang akan kita mapping. Nah, jangan lupa kalau kita mapping itu berada di lokasi yang bersangkutan, kita harus pindah ke lokasi tersebut. Caranya adalah klik pojok kiri bawah, ada tanda lingkaran dan titik putih. Nah, hati-hati, poligon awal itu harus kita pindah ke lokasi di mana kita sedang berada. Caranya begini, kita pindah saja, kita geser ke lokasi kita sedang berada di mana. Oke, kita zoom supaya bisa terlihat. Ini rencananya saya akan mau membuat peta untuk lingkungan kita, lingkungan saya di Bintaro.
Luasnya sebenarnya tidak terlalu luas, tapi saya juga tidak terlalu tahu persis batasnya, tapi kira-kira kita udah bisa. Caranya kita harus buat poligon, kita sesuaikan poligonnya, kemudian batas wilayahnya, perkiraan batas wilayah ya. Ini kita bisa tambahkan, ini ada tanda plus. Nah, ini saya tambahkan lagi poligonnya untuk mengcover wilayah yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Yang bawah juga begini. Iya. Nah, kira-kira wilayah yang akan kita petakan luasnya seperti ini. Koreksi sedikit, tambahkan sedikit. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat luasnya pojok kiri bawah ini 475 ke 857 meter persegi ya. Jadi kira-kira 400 ke 800 itu 32, jadi 32 hektar. Nah, saran saya adalah start point itu kita harus rubah supaya end pointnya ada di tempat kita, dekat dengan tempat kita berada. Kira-kira seperti tadi kan di bawah dekat tempat kita, saya berada di bawah sini ya, kelihatan titiknya. Jadi kita berakhir, misi ini berakhir di dekat tempat kita berada sebaiknya. Kenapa? Ya, jadi kita bisa memonitor untuk nanti pada saat drone tersebut pulang. Kemudian kita cek ketinggiannya. Kalau di kota ini sebetulnya sebaiknya kita ikuti peraturan yang berlaku, jadi harus di bawah 150 meter di atas tanah ya, AGL, above ground level. Kita buat 150, kadang-kadang saya juga bikinnya di 135, 150. Nah, ini kira-kira 150. Di bawah kelihatan, tadi kita ada koreksi sedikit, jadi luasannya berubah jadi 475 ke 860. Kemudian durasinya adalah 19 menit. Nah, durasi ini terkait juga dengan resolusi yang kita inginkan. Kita lihat resolusi yang kita inginkan berapa. Caranya juga dengan overlap. Kalau ketinggian 150, sarannya adalah minimal overlap itu di 75 atau 80. Atau 80 ya, kita buat 80. Sedangkan kita lihat jika kita terbang tinggi, misalnya 250 meter, lah kita anggap itu ya. Sorry, 250 tadi, 250 meter. 300 ya kita anggap. Hati-hati ya dengan ketinggian, sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Jika 300, maka overlap itu bisa diizinkan sampai di 65 sampai 75. Kita lihat, kalau kita bikin di 65, maka kelihatan poligon atau jaring-jaring flight mission ini berubah jauh lebih sedikit ya. Kita lihat sekarang hanya butuh waktu 13 menit saja. Jadi satu baterai ini cukup ya, aman. Masih ada sisa untuk terbang tinggi dan turun juga kembali ke lokasi kita take off. Itu yang penting, karena kita nggak bisa memperhitungkan kemungkinan ada angin atau ada hambatan di atas ya.
Cek juga GSD-nya 9,86 cm per pixel. Saya biasanya sih perlunya tinggi nih. Ya, kita koreksi. Kita cek aja sendiri. Bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Karena sebetulnya memang kalau semakin rendah kita terbang, GSD-nya juga semakin tinggi. Sorry, semakin detail ya. GSD-nya mengecil. Saya biasanya sih ada di sekitar 5 sampai 7. Jadi terbangnya antara 120 sampai 120 sampai sekitar 150. Untuk di kota selalu standar saya seperti itu, tidak lebih dari 150 meter ketinggiannya. Di sini ketinggiannya 150, GSD-nya 4,93. Oke, hati-hati ya kawan ya, karena baterai ini hanya perhitungan. Kita tidak tahu apakah nanti di atas ada hambatan, contohnya angin kencang atau apapun juga yang menambah durasi terbang dari drone tersebut ya. Jadi pastikan ada sisa baterai untuk cadangan supaya aman kembali. Demikian dari saya. Tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan buat kita, untuk alat, dan terutama juga untuk lingkungan di mana kita sedang bekerja. Nah, begitu saat drone sudah terbang, pertama-tama dia akan terbang vertikal mencapai ketinggian yang kita sudah set tadi ada di 300 meter. Setelah itu dia baru bergeser menuju ke poin awal ya, start point. Nah, inilah pentingnya kita letakkan start point ini di titik terjauh. Jadi mapping ini bekerja mulai dari titik terjauh sampai nanti berakhir di titik dimana posisi endpoint itu dekat dengan tempat kita take off. Jadi saat dia pulang atau RTH sudah tidak ada masalah ya. Jadi mudah-mudahan juga lebih terkontrol dalam line of sight juga. Itu tips dari saya. Nanti kita bisa perhatikan selama penerbangan juga, tolong remote ini selalu dimonitor. Jangan karena ini sudah otomatis terus kita tinggal saja. Tidak apa-apa sebetulnya, tapi langkah lebih baiknya kalau kita terus waspada dan memperhatikan proses dari flight mission ini ya. Nah, begitu dia sudah sampai ke titik start point, dia akan mereposisi sesuai koordinatnya. Dia rekam koordinatnya sudah oke, dia akan berbelok dan memulailah flight mission.